Di mana sih gedung yang aman untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari bencana gunung meletus? Nah, mungkin tempat ibadah adalah salah satu pilihan yang tepat. Ngomong-ngomong tentang tempat ibadah, apakah kalian tahu ada apa saja sih tempat ibadah di Indonesia beserta agama-agamanya? Berikut penjelasannya, disimak baik-baik ya. Yang pertama ada Islam. Seperti ini logonya. Mayoritas penduduk Islam menganut agama Islam. Ibadah yang dilakukan oleh penganut agama Islam diantaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Tempat ibadah bagi penganut agama Islam yaitu masjid. Simbol tempat beribadah bagi umat Islam, masjid atau dalam pendanaan bahasa Inggris disebut mosque merupakan tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Selain difungsikan sebagai tempat ibadah, masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam masyarakat. Kemudian, masjid juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin loh. Nah, yang kedua ada Protestan. Umat Kristen Protestan beribadah melalui gereja. Gedung gereja dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaah maupun masyarakat luas dan relasi antar manusia dengan Tuhan. Gereja sebagai sebuah bangunan atau struktur dibangun dengan tujuan utama untuk memfasilitasi pertemuan. Gereja juga memiliki fungsi sosial dan komunitas yang berperan penting dalam membantu orang lain. Ketiga ada Katolik. Penganut agama Katolik sama seperti Kristen yang beribadah dengan cara berdoa di gereja. Perbedaan antara gereja Protestan dan gereja Katolik terletak pada desain bangunannya. Gereja Katolik umumnya memiliki desain bangunan yang lebih klasik. Kemudian, gereja Katolik biasanya memiliki sudut lancip yang mengarah ke atas pada bangunan luarnya. Pada gereja Katolik terdapat salib dan patung yang ditempatkan di tengah fasad bangunan. Yang keempat ada Hindu. Agama Hindu merupakan suatu ajaran yang memberikan pandangan luas berdasarkan karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Di Indonesia, penganut agama Hindu terbesar ada di Pulau Bali. Umat agama Hindu menjalankan ibadah dengan sembahyang dan membaca doa yang dilakukan di pura. Nah, bangunan pura ini memiliki gerbang yang saling terhubung dengan banyak ukiran terpahat. Di Indonesia sendiri, pura terkonsentrasi di Bali yang memiliki mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Yang kelima adalah Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia. Nah, agama ini berasal dari India. Agama Buddha merupakan ajaran dengan paham filsafat yang diajarkan oleh Sandharma Gautama dan menjalankan ibadah dengan sembahyang di vihara. Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan, vihara juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pengembangan budaya, pengembangan sosial kemasyarakatan, dan tempat pertemuan atau pelantikan organisasi Buddha. Berdoa, bermeditasi, dan membaca parita menjadi kegiatan yang kerap dilakukan di dalam vihara. Yang keenam ada Kelenteng. Penyebaran agama Konghucu ke tanah air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Selain menjadi tempat beribadah, kelenteng juga berfungsi sebagai simbol ajaran kepercayaan, tempat sumber ajaran spiritual, pusat kegiatan sosial, pusat pembuaran kesenian, penandaan sejarah, perkembangan masyarakat Tionghoa, dan lain-lain. Secara umum, kelenteng memiliki bangunan khas bergaya Tiongkok atau China. Mungkin seperti itu penjelasan kita mengenai letusan gunung berapi dan juga tempat ibadah di Indonesia. Selamat berjumpa kembali.